Belum lama Gadgetrend ngulas laptop Asus dengan daya tahan baterai yang luar biasa. Udah hadir lagi aja nih guys laptop yang gak kalah mengesankan, yaitu Asus VivoBook S14 OLED S5406SA. Laptop ini tuh mampu bertahan sampai 8 jam penggunaan nonstop buat bekerja. Dan lebih menariknya lagi nih, perangkat ini ditenagai sama prosesor Intel Core Ultra Series 2 Lunar Lake terbaru. Tepatnya tuh Intel Core Ultra 7 258V. Dan kayak produk teknologi zaman now, VivoBook S14 OLED ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur AI canggih buat mendukung aktivitas sehari-hari. Asus kembali menghadirkan gaya desain klasik pada VivoBook S14 OLED dengan berutan warna perak di seluruh bodinya dan minim dekorasi. Desain ini tuh ngasih kesan sederhana tapi tetap cocok untuk berbagai situasi. Dengan ukuran standar untuk laptop 14 inci, perangkat ini punya bodi yang ramping dan juga material metal yang kerasa kokoh. Di sisi kiri laptop ada dua port Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.1 TMDS, pembaca kartu microSD, dan audio jack. Sementara itu, di sisi kanannya tersedia dua port USB 3.2 Type A Gen 1. Dengan jumlah dan jenis port yang melimpah, laptop ini udah lebih dari cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, laptop ini juga mendukung Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 untuk konektivitas nirkabel yang cepat dan juga stabil. Tombol pada keyboard laptop ini berukuran besar dan nyaman digunakan untuk mengetik. Selain itu, terdapat tombol khusus Copilot yang memungkinkan akses cepat ke asisten AI dari Microsoft. Menariknya nih, seluruh tombol keyboard ini dilengkapi lampu RGB single zone yang bisa dikustomisasi melalui fitur Dynamic Lighting di Windows. Nah, sekarang beralih ke touchpadnya. Ukurannya besar yang manfaatin dimensi laptop secara maksimal sehingga jari bisa bergerak leluasa di atas permukaannya. Ditambah lagi permukaan touchpadnya juga terasa halus di jari. Salah satu hal yang saya sukai dari VivoBook S14 OLED ini adalah layar 14 incinya yang menggunakan panel OLED beresolusi tinggi hingga 2880 x 1800 pixel. Ditambah lagi layarnya ini mendukung refresh rate 120Hz yang cepat. Kombinasi ini tuh bikin layar laptop nggak cuma mampu nampilin warna yang kaya aja, tapi juga animasi yang sangat mulus. Layar laptop ini punya tingkat kecerahan hingga 600 nits sehingga konten tetap terlihat jelas bahkan pas lagi digunakan di bawah cahaya ilahi, bukan yang cahaya terang. Nah, meskipun gak mendukung layar sentuh, layar ini bisa ditekuk sampai sudut 180 derajat yang ngasih fleksibilitas lebih untuk berbagai mode penggunaan. Menemani layarnya, laptop ini dilengkapi dengan speaker yang mampu menghasilkan kualitas suara cukup baik. Tapi karena posisinya tuh berada di bagian bawah laptop, jadi kualitas suaranya bisa dipengaruhi sama permukaan tempat laptopnya diletakkan. VivoBook S14 OLED terbaru dari Asus dalam review ini ditenagai prosesor anyar Intel Core Ultra 7 258V yang juga dilengkapi prosesor grafis bawaan Intel Arc 140V. Kombinasi ini bikin laptopnya gak cuma andal buat bekerja aja guys, tapi juga mampu ngejalanin game-game dengan lancar. Sebagai gambaran nih, game Genshin Impact bisa dimainin dengan mulus, mencatat rata-rata 39 fps pada resolusi layar native dan pengaturan grafis maksimal. Begitu pula dengan game Shadow of the Tomb Raider yang bisa dimainin dengan rata-rata FPS 29 di setelan grafis tertinggi pada resolusi 1920 x 1200. Lebih canggih lagi nih, bahkan laptop ini mampu menjalankan game Red Dead Redemption 2 dengan grafis yang memukau, mencatat rata-rata FPS sekitar 34. Dengan kinerja gaming yang lancar, tentu aja laptop ini juga sangat mampu untuk menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari. Apalagi dengan RAM LPDDR5X sebesar 32GB, laptop ini mampu melakukan multitasking tanpa hambatan. Penyimpanan internalnya pun gak kalah mengesankan, yaitu 1TB dengan teknologi M2 NVMe PCIe 4.0 SSD. Jadi saya nggak perlu khawatir tentang ruang penyimpanan yang cepat habis setelah install banyak aplikasi dan game. Dalam pengujian menggunakan Crystal Disk Mark, SSD ini menunjukkan kecepatan baca tulis yang ngebut guys dengan 6849MB per detik untuk baca dan 5787MB per detik untuk tulis. Pada aplikasi benchmark lain kayak Cinebench 2024, VivoBook S14 OLED ini mencatatkan skor CPU 606 untuk multi-core dan 120 untuk single core. Dengan harga yang mencapai 22 JT, skor performa ini tuh sebenarnya agak sedikit di bawah harapan nih guys untuk rentang harga tersebut. Bahkan sedikit lebih rendah dibandingin dengan Asus ZenBook 14 OLED UM3406 yang sebelumnya pernah tim Gadgetrend review juga, meskipun harganya itu lebih terjangkau. Tapi perlu dicatat, kekuatan si VivoBook S14 OLED ini nggak cuma terletak pada performa mentahnya aja, melainkan juga dari berbagai sektor lainnya yang juga ngasih nilai lebih. Salah satu keunggulan lain dari VivoBook S14 OLED adalah ketahanan daya baterainya yang luar biasa, memungkinkan saya buat bekerja seharian tanpa perlu mengisi ulang.
Seberapa lama tuh? Laptop ini mampu bertahan selama 8 jam 12 menit mulai dari baterai 100% sampai tersisa 10%. Nah, pengujian ini tuh dilakukan dengan resolusi layarnya di tertinggi, terus juga refresh rate 120Hz, kecerahan layar 75% dan tanpa ngaktifin cahaya latar keyboard. Lebih mengesankan lagi, pada tes menggunakan PC Mark 8, baterainya bahkan bertahan lebih lama, yakni 12 jam 1 menit dengan pengaturan serupa, tapi kecerahan layar dikurangin ke 50%. Untuk pengisian daya laptop ini cukup cepat, yaitu cuma membutuhkan waktu 1 jam buat ngisi dari level 10% sampai ke 83%. Sedangkan kalau sampai untuk penuh itu memerlukan waktu sekitar 1 jam 45 menit. Sebagai laptop multifungsi, VivoBook S14 OLED ini udah dilengkapi dengan sistem operasi Windows 11 Home secara bawaan. Menariknya, laptop ini juga nyediain lisensi gratis Microsoft Office Home 2024, terus juga Xbox Game Pass selama 3 bulan dan Microsoft 365 Basic selama setahun yang bisa diambil melalui Microsoft Store. Nah, dengan berbagai keuntungan tadi, laptop ini langsung guys siap digunakan buat bekerja ataupun bermain game tanpa perlu khawatir ngeluarin biaya tambahan. Ditambah lagi, prosesor Intel Core Ultra 7 258P pada laptop ini dilengkapi dengan NPU atau Neural Processing Unit khusus yang dirancang untuk mempercepat pemrosesan AI pada perangkat. Laptop ini dilengkapi dengan fitur-fitur AI termasuk Copilot bawaan Windows serta fitur tambahan dari Asus seperti StoryCube untuk manajemen file multimedia yang dibantu oleh AI. Selain itu, laptop ini juga mengusung kamera Asus AI Sense dengan Windows Studio Effect yang memungkinkan hasil tangkapan webcam dimodifikasi secara langsung. Nah, berbagai efek kayak blur, terus juga penyesuaian frame dengan posisi kepala, sampai pengaturan mata agar tetap memandang lurus bisa diterapkan secara real time. Webcam pada laptop ini mampu merekam video dengan resolusi 1920x1080 pixel dengan sangat jelas. Terus bagi yang mau utamakan privasi nih, webcam ini juga dilengkapi dengan shutter manual untuk menutupi kamera saat enggak digunakan. Selain itu, webcam ini juga punya fungsi infrared yang ngedukung Windows Hello untuk mempermudah proses autentikasi di Windows ataupun aplikasi lain. Menemani si webcam, mikrofon pada VivoBook S14 OLED juga mampu menangkap suara saya dengan jelas seperti pada video bagian ini. Gimana guys? Ditambah lagi ada teknologi AI Noise Cancellation yang efektif meredam suara ngeganggu di sekitar. Sayangnya, meskipun laptop ini sangat capable dalam pemrosesan AI, fitur AI-nya nggak selengkap yang ada pada Asus ExpertBook P1 P1403 yang nawarin fitur tambahan menarik melalui AI Expert Mint. Secara keseluruhan, Asus VivoBook S14 OLED S5406SA ini adalah laptop yang sangat mumpuni nih best friend. Mantap sekali buat berbagai jenis penggunaan. Apalagi dengan layar yang tajam, refresh rate yang tinggi, serta kapasitas RAM dan penyimpanan internal yang besar. Daya pacu laptop ini juga sangat solid. Nah, cuman mengingat harganya yang mencapai Rp22.999.000 untuk varian yang gadget yang digunakan di review ini, saya sih sebenarnya mengharapkan performanya bisa lebih tinggi lagi nih. Tapi meskipun demikian sih, dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, ketahanan daya baterai laptop ini memang sangat-sangat lama. Ya, kalau menurut kalian gimana soal laptop ini? Boleh komen-komen di bawah ya guys. Segitu dulu aja video gadget yang kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Ada berlian di balik batu. Cukup sekian dan jangan lupa bantu support kita yuk dengan cara subscribe, like, dan komen dalam video kalau bisa kita di gadgetrend.com. Saya Adibas, mau lagi dulu, mau salah kata, and see you on the next video. Bye bye.